Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Rayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dalam linguistik berdasarkan terminologi Arab, fonologi ilmu aswab, morfologi ilmu sorof, sintaksis ilmu nahwu. Linguistik berarti ilmu bahasa. Kata linguistik berasal dari kata Latin lingua, bahasa, yang dalam bahasa Prancis menjadi langue dan langue. Bahasa Inggris mengambil dari bahasa Prancis, kata yang kini menjadi language. Istilah linguistik dalam bahasa Inggris berkaitan dengan kata language. Itu dalam bahasa Indonesia, linguistik adalah nama bidang ilmu dan kata sifatnya adalah linguistis. Dalam bahasa Arab, linguistik berpadanan dengan ilmu al-lugha, ilmu bahasa. Meskipun sebelumnya juga muncul istilah fikih al-lugha, ilmu al-lisan, ilmu al-lisaniyat, al-suniyat, belakangan juga berkembang istilah lugawiyat. Ilmu linguistik sering juga disebut linguistik umum. Ilmu al-lugha artinya ilmu linguistik itu tidak hanya mengkaji satu bahasa saja, seperti bahasa Arab, bahasa Indonesia, melainkan mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya yang menjadi objek kajian linguistik dalam bahasa. Pengertian fonologi. Secara etimologis, fonologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu fon yang artinya bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka pengertian harfiah fonologi adalah ilmu bunyi. Objek kajian fonologi pertama adalah bunyi bahasa fon yang disebut kata bunyi fonetik, dan yang kedua menjadi mengkaji fonem yang disebut tata fonemik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah cabang ilmu bahasa linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya dan perubahannya. Fonetik dan fonemik. Bunyi bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu bunyi-bunyi yang tidak membedakan makna yang disebut dengan fon dan dikenal dengan sebutan fonetik, dan bunyi-bunyi yang membedakan makna yang disebut fonem dan fonemik. Fonetik. Abdul Chair mendefinisikan bahwa fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Chair membagi urutan proses terjadinya bunyi bahasa itu menjadi 3 jenis fonetik, yaitu 1. Fonetik artikulatoris, 2. Fonetik akustis. Fonetik artikulatoris atau fonetik organis atau fonetik fisiologi mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat secara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklarifikasikan. 2. Fonetik akustis mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi getarannya, amplitudonya, dan intensitasnya alam. Fonetik auditoris mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Dari ketiga jenis fonetik tersebut, yang paling berurusan dengan dunia linguistik adalah fonetik artikulatoris, sebab fonetik ini yang berkenaan dengan masalah bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan atau diucapkan oleh manusia. 2. Fonemik. Menurut Abdul Chair, fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Kedudukan fonologi dalam linguistik. Kedudukan fonologi dalam studi bahasa dapat dilihat dari hubungan antara bentuk bahasa. Jika bahasa dibagi menjadi sederhana atas 2 ranah, bentuk dan makna, maka fonologi berada pada tataran bentuk menurut Halliday. Fonologi merupakan penghubung antara substansi bahasa dan bentuk bahasa. Substansi bahasa di sini adalah fonetik, sementara tata bahasa grammar dan leksis length. Halliday sendiri membagi bahasa
atas 5 tataran yang terdiri atas 3 tataran utama, yaitu subtense, bentuk form, dan situasi extralinguistic situation, ditambah 2 tataran antara interlevels, yakni fonologi dan konteks. Morfologi ilmu sorob. Morfologi adalah istilah bahasa Inggris. Morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian-bagian kata secara gramatikal. Morfologi adalah bagian linguistik yang mempelajari morfem. Morfologi mempelajari dan menganalisis struktur bentuk dan klarifikasi kata-kata. Dalam linguistik bahasa Arab, morfologi adalah tasrif, yaitu perubahan satu bentuk asal kata menjadi bermacam-macam bentukan untuk mendapatkan makna yang berbeda. Morfologi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ilmu sorob. Sorob adalah ilmu yang dipelajari untuk mengetahui perubahan-perubahan bentuk kata yang bukan dari segi i'rabnya, serta mengetahui sahih mudlab atau mu'talnya suatu kata dan gejala-gejalanya, baik berupa terjadinya pergantian, pemindahan, pembuangan, atau yang lainnya. Sorob merupakan ilmu yang membahas tentang pembentukan kata sebelum kata tersebut masuk ke dalam kalimat, mulai dari pembentukan secara lafaz maupun secara makna. Dari pernyataannya di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu sorob adalah ilmu yang dipelajari untuk mengetahui perubahan-perubahan bentuk kata yang bukan dari segi i'rabnya, seperti mengetahui sahih mudlab atau mu'talnya suatu kata dan gejala-gejalanya, baik berupa terjadinya pergantian, pemindahan, pembuangan, atau yang lainnya. Sintaksis. Sintaksis adalah bagian dari ilmu bahasa. Suparno mengemukakan 4 tataran kebahasaan, yaitu fonetik, fonologi, morfologi, dan sintaksis. Adapun Pateda juga mengemukakan adanya 4 tataran yang berbeda dari Suparno. Keempat tataran yang dikemukakan Pateda adalah fonologi, morfonologi, dan sintaksis. Meskipun tampak ada perbedaan tataran kebahasaan yang dikemukakan oleh Suparno dan Pateda di atas, pada prinsipnya yang sama. Kata sintaksis berasal dari kata Yunani sun dengan kata teten, menempatkan. Istilah tersebut secara etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat, dan kelompok-kelompok kata menjadi kalimat. Dapat juga dikatakan secara harfiah, kata sintaksis mempunyai arti penataan bersama atau pengaturan peran sintaksis dalam bahasa Arab. Peran dinilai sebagai tataran terendah dalam sintaksis. Hal ini mencakup istilah-istilah subjek dan objek, atau pelaku dan penderita, penerima, pasif atau aktif, dan lain-lain. Dalam bahasa Arab sejauh ini, pengamatan kami, hal ini tidak dikemukakan. Kategori sintaksis dalam bahasa Arab. Kategori sintaksis bahasa Arab dibagi 3, yaitu isim, nomina, fi'il, verba, dan huruf preposisi. Ketiganya disebut dengan jenis-jenis kalimat. Dapat dipastikan bahwa semua fungsi sintaksis bahasa Arab di atas dapat berkategori isim, namun demikian sering juga ditemukan yang berkategori fi'il. Tetapi hal ini sudah berbentuk jumlah. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani san dengan tetin yang artinya menempatkan. Jadi kata sintaksis secara etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata menjadi kelompok kata atau kalimat kata. Sintaksis dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, sintaksis Inggris, sintaks dalam bahasa Arab, pengaturan antar kata dalam kalimat atau antar kalimat dalam klausa,
atau wacana merupakan kajian ilmu nahwu. Bahkan hubungan itu tidak hanya menimbulkan makna gramatikal, tetapi juga mempengaruhi baris akhir masing-masing kata yang kemudian disebut dengan i'rab. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.